dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi, pekerti, luhur, serta mulia, berakhlak, yang semua menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Archil menyatakan peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia dan pendukungnya. Peradaban merupakan tahap tertentu dan kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual. Oleh karena itu, istilah peradaban sering dipakai untuk hasil-hasil kebudayaan seperti kesenian, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, adat, sopan santun, serta pergaulan. Setiap masyarakat atau bangsa dimanapun selalu berkebudayaan, tetapi tidak semuanya memiliki kebudayaan. Manusia berperan sebagai makhluk beradab dan masyarakat adat. Manusia adalah makhluk yang beradab, sehingga mampu menciptakan peradaban. Peradaban sebagai produk yang bernilai tinggi, halus, indah, dan maju menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah bahwa peradaban tidak hanya merujuk pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik, seperti barang, bangunan, benda-benda, tetapi juga menunjuk pada wujud gagasan, ide, dan perilaku manusia yang tinggi, halus, dan maju. Manusia sebagai makhluk beradab juga memiliki pengertian bahwa pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur. Manusia yang beradab mampu menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan karsa untuk membuat suatu kebaikan. Sebaliknya, manusia yang tidak beradab adalah orang yang perilakunya tidak sopan, tidak berakhlak, dan tidak memiliki budi pekerti luhur. Artinya, jika manusia tidak mampu menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan juga karsa, maka manusia bisa jatuh dalam perilaku kebiadaban karena cenderung akan berbuat tidak sopan, kasar, dan lain sebagainya. Terima kasih. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi untuk tiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda, bergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya untuk mengantisipasi tantangan tadi. Masa dalam kehidupan manusia dapat kita bagi dua, yaitu masa prasejarah dan masa sejarah. Ada dua produk evolusioner hasil dari akal manusia dalam zaman prasejarah, yaitu yang pertama penemuan roda untuk transportasi. Pada mulanya roda digunakan hanya untuk mengangkat barang berat di atas sebuah pohon, kemudian roda disambung dengan kereta lalu berkembang menjadi mobil seperti saat ini. Kedua, bahasa adalah suara yang diterima sebagai cara untuk menyampaikan pikiran seorang kepada orang lain. Mengenai masa prasejarah ini, ada dua pendekatan untuk membagi zaman prasejarah, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan hasil teknologi. Pendekatan berdasarkan hasil teknologi terdiri dari zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Madya, Mesolitikum, dan zaman batu baru atau Neolitikum. Yang kedua, pendekatan berdasarkan model sosial ekonomi atau mata pencaharian hidup yang terdiri atas bagian A, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan meliputi masa berburu sederhana atau tradisi Paleolit dan masa berburu tingkat lanjut atau tradisi Epipaleolitik. Bagian B, masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam meliputi tradisi Neolitik dan Megalitik. Dan bagian C, masa kemahiran teknik atau perundagian. Masa kemahiran teknik atau perundagian meliputi tradisi semi tuang besi. Sedangkan kebudayaan di Indonesia menurut Raden Soekmono pada tahun 1973 terbagi menjadi 4 masa, yaitu zaman prasejarah, zaman purba, zaman madya, dan zaman baru atau modern. Masyarakat Madani, ciri-ciri dan perwujudannya dari masyarakat Madani. Adapun pengertian masyarakat Madani menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Salah satu tujuan dari masyarakat Madani adalah menciptakan masyarakat yang tidak berdasarkan pada interaksi yang bersifat kelas atau menghilangkan diskriminasi dalam kehidupan sosial. Terdapat sejumlah ciri-ciri masyarakat Madani, yaitu adanya ruang publik yang bebas. Ruang publik selalu tersedia sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat demokratis. Masyarakat dapat saling berinteraksi dengan tidak saling memperhatikan suku, ras, dan agama. Toleran, sikap yang dikembangkan dalam masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Pluralisme keberagaman masyarakat yang tetap terjaga dalam ikatan pertalian. Keadilan sosial, hak dan kewajiban setiap individu seimbang dan terbagi secara proporsional dalam semua aspek kehidupan.
Contoh-contoh bentuk perwujudan masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, taat dan patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, menghormati perbedaan status sosial, suku, agama, maupun ras. Yang keempat, tidak membeda-bedakan dan menganggap rendah orang lain. Dan masih banyak lagi. Dari modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses yang dialami masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Masyarakat modern adalah pencerminan dari kondisi sistem, sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di Eropa Barat, yaitu Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman. Dan Amerika Utara pada abad ke-17 hingga abad ke-19 di sanalah permulaan modernisasi. Oleh karena itu, modernisasi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan masyarakat secara total dari tradisional menuju masyarakat modern seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara yang telah dianggap stabil. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern atau masa kini. Proses tersebut merupakan penggeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.